selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Buronan kasus korupsi Koperasi Jasa Keuangan Syariah ditangkap tim buron Kejaksaan Negeri Padang. Seorang pencuri di belasan lokasi di Padang diringkus polisi saat menginap di hotel. Impian bertahun-tahun terwujud. Warga dusun Taikako Hulu miliki jembatan baru. Anaknya titip sini ya? Iya, titip dari mana? Tim aku mau tanya aku hubungan. Ini. 9 bulan buron, Dona Sari Dewi terpidana kasus korupsi pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Pengambiran Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung, diciduk tim tangkap buronan atau tim tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Selasa sore. Wanita berusia 38 tahun tersebut ditangkap di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, pinggiran Kota Padang. Terpidana tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap di rumah keluarganya. Asisten Intelijen Kejati Sumatera Barat Mustakpirin mengatakan, meski selama ini bersembunyi di Sumatera Barat, tim tabur memang kesulitan meringkus wanita berpendidikan S2 tersebut, sebab ia selalu berpindah-pindah lokasi dan tidak pernah menggunakan alat komunikasi pribadi. Setelah ditangkap, terpidana diserahkan ke Kejari Padang. Jadi pada awalnya adanya informasi dari Kejaksaan Negeri Padang bahwa yang bersangkutan ini kan selalu berpindah-pindah tempat ya, di mana perpindahan ini kan tentunya belum terdetek waktu itu, sehingga kita sarankan untuk dimintakan DPO. Ya, perpindahan-perpindahan ini kan dia tidak menggunakan komunikasi kan. Kasus ini bermula dari pengaduan masyarakat yang menyebutkan adanya dugaan tindak pidana korupsi sebesar 270 juta rupiah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Pengambiran Ampalu, Lubuk Begalung. Dalam persidangan tingkat pertama, Dona divonis bebas oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Agustus 2021. Atas putusan tersebut, jaksa mengajukan kasasi. Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah. Terpidana juga wajib membayar uang pengganti sebesar 270 juta rupiah. Robiham melaporkan dari Padang. Ratusan pencari kerja yang sebagian besar berijazah diploma maupun sarjana memadati kantor Dinas Tenaga Kerja Sumatera Barat pada Rabu pagi. Di kantor ini sedang digelar bursa tenaga kerja selama 2 hari. Sebanyak 54 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang seperti retail, perbankan, rumah sakit, perhotelan, finance, perkebunan, hingga pelatihan tenaga kerja membuka lowongan kerja. Para pencari kerja yang melihat adanya peluang di tempat yang diminati langsung mendaftarkan diri. Perusahaan akan menghubungi mereka secara langsung untuk mengikuti tes. Salah seorang pencari kerja mengatakan, bursa kerja ini sangat bermanfaat bagi mereka karena dapat melihat peluang kerja yang ada dan informasinya dapat dipercaya. Kalau menurut saya ini ajang yang sangat membuka peluang sekali untuk khususnya bagi saya yang fresh graduate atau baru tamat gitu, karena kami juga masih kebingungan gitu kan mau mencari lowongan kerja di mana yang terpercaya gitu. Jadi diadakannya job fair oleh Disnaker ini sangat memberikan peluang bagi kami gitu. Info lowongan kerja di Bursa Tenaga Kerja ini bersifat terbuka dan transparan sehingga dapat diakses oleh para pencari kerja. Maka supaya ada keamanan, kenyamanan, dan kita main terbuka, fair play, tidak ada rekomendasi, keteblece, kokalikom, maka kita laksanakanlah job fair ini. Jadi job fair itu merupakan
bagaimana pertemuan antara pencari kerja dan pengguna kerja. Pencari kerja berharap pelaksanaan job fair ini ditingkatkan hingga 3 kali dalam setahun, tidak seperti sekarang yang hanya setahun sekali, agar lulusan perguruan tinggi di Kota Padang bisa terserap di dunia kerja. Robiha melaporkan dari Padang. Untuk menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2023, pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menggelar seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka. 736 siswa dan siswi tingkat SMA sederajat se-Kota Bukit Tinggi yang telah mendaftar mengikuti seleksi administrasi dan kesehatan di Sport Hall Atas Ngarai Rabu siang. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pendaftaran calon paskibraka dilakukan secara daring. Hal itu memicu meningkatnya jumlah peserta dibanding tahun lalu, yang hanya 467 orang. Berbagai persiapan dilakukan peserta untuk dapat lulus seleksi tahap demi tahap. Perjuangan itu dilakukan untuk membanggakan orang tua dan mengharumkan nama sekolah. Untuk mengembangkan sekolah, persiapannya latihan, persiapan untuk tes yang akan dilaksanakan di pasti. Targetnya untuk seleksi ke depannya bisa lulus untuk menggunakan kota, untuk menggunakan kedua orang tua sekolah untuk masa depan. Proses seleksi akan dilakukan 6 tahap selama 6 hari, mulai dari administrasi dan kesehatan, parade, intelijensi umum, baris berbaris, kepribadian, ideologi Pancasila, dan wawasan kebangsaan. Jadi pendaftaran online ini selanjutnya nanti diakomodir oleh pemerintah daerah melalui tim seleksi yang dipilih untuk melakukan seleksi pemutakhiran secara manual di daerah. Kalau kita melihat dari animo masyarakat saat ini, khususnya untuk remaja, ini mencapai peningkatan sampai dengan 40% kurang lebih. Jadi kalau tahun kemarin sekitar 400-an, tahun ini sekitar 730 orang. Peserta yang mendaftar tersebut akan disaring menjadi 54 calon paskibraka. Mereka akan bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di lapangan Wirabraja di Hari Kemerdekaan yang ke-78. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Ratusan pelajar mengikuti ajang pentas seni, ekspos prestasi dan kreativitas yang digelar oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri Unggul Darmasraya. Kegiatan ini diikuti oleh 20 tim yang merupakan pelajar sekolah tersebut. Mereka menampilkan kesenian dari berbagai macam daerah, seperti tari-tarian Minangkabau maupun tari-tarian Nusantara lainnya. Antusiasme pelajar mengikuti kegiatan ini cukup tinggi. Mereka senang karena dapat menampilkan bakat seni di hadapan orang tua, guru, dan teman-teman sekolah. Acara ini cukup menarik karena di acara ini seluruh siswa-siswi SMP Unggul dapat menampilkan bakat yang dia miliki melalui pentas seni. Pentas seni ini baru dimulai karena selama 2 tahun pentas seni tidak ada karena adanya pandemi COVID-19. Semoga SMP Unggul ini lebih jaya dengan generasi-generasi barunya. Dinas Pendidikan Darmasraya sangat mendukung karena merupakan perwujudan dari kurikulum Merdeka. Ya memang ini sangat selaras sekali karena pada dasarnya kurikulum Merdeka itu kan menjamin kemerdekaan untuk siswa untuk bisa berkreasi semaksimal mungkin. Jadi dalam artian kita sekarang kan tidak melulu mengejar hanya akademik saja, tapi kegiatan-kegiatan seperti ini termasuk juga ekstrakurikuler sekarang juga jadi perhatian penuh. Dan alhamdulillah SMP Unggul Darmasraya sudah memulai untuk kiranya juga bisa membangkitkan semangat dari sekolah-sekolah lain agar bisa melakukan kegiatan yang sama. Tak hanya kegiatan seni, SMP Negeri Unggul ini juga menggelar lomba cerdas cermat bintang juara yang dikhususkan untuk murid-murid sekolah dasar dan diikuti oleh ratusan murid sekolah dasar se-Kabupaten Darmasraya. Baru kali ini kita bisa mengadakan acara yang seperti ini. Kita hari ini kan ada 3 kegiatan. Kegiatan pokok kita adalah pentas seni. Pentas seni itu menampilkan
tampilkan seluruh siswa dari kelas 7 sampai kelas 9. Itu dikelompokkan, ada kelompoknya itu yang 2 kelompok per kelas, paling kurang 1 kelompok per kelas. Nah, jadi itu yang kita tampilkan. Pemerintah kabupaten menyatakan pihaknya tidak saja menggelar prestasi akademik, tapi juga kegiatan kesenian dan sejenisnya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.